What's up, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini agak sedikit berbeda ya teman-teman ya, dimana gue pengen ngebahas motor Supra X gue. Nah, kenapa motor Supra X? Karena ini nanti ada kaitannya dengan oli transmisi teman-teman ya, dimana kan dulu gue pernah punya punya ide ya, bahwa gue akan nge-review oli 4 tak. Tetapi karena pakai motor Arif King itu sirkulasi oli mesinnya lama ya, makanya gua bahas di motor ini kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian gue pengen sedikit cerita atau sedikit nge-review tentang motor Supra X ini ya teman-teman ya. Ini gue beli kurang lebih udah 7 bulan atau 8 bulanan teman-teman ya. Artinya gue udah pakai motor ini selama kurang lebih 8 atau 9 bulanan lah kurang lebih teman-teman. Kayak gitu. Jadi sedikit banyak karakter dari mesin 100cc Supra X lama ini gue udah hafal lah teman-teman ya. Gue pengen review dulu teman-teman ya. Ini kemarin gue beli di harga 4,2 juta. Nah, ini gue nggak tahu ya, buat kalian user-user matak ini, gue nggak tahu harga 42 untuk kondisi seperti ini itu layak apa enggak teman-teman, kayak gitu. Tapi menurut gue sih masih cukup layak, karena untuk yang lebih bagus biasanya, yang lebih mulus itu biasanya hasil restorasi. Dan hasil restorasi itu build quality-nya nggak sebagus yang bawaan, setahu gue begitu. Dan kalaupun ada yang bawaan tetapi masih mulus banget, itu biasanya harganya nggak dapat 4 juta, setahu gue begitu teman-teman ya. Oke, jadi gue pengen sedikit nge-review. Nah, ini semuanya masih bawaan, cuma ini ya begini teman-teman ya. Ini udah lem-leman, ini bekas lem-leman, baut-bautnya udah pada hilang tuh, baut samping sini tuh. Nih, terus juga ini udah kurang cakep lah, kalau dibilang standar full ya enggak juga. Terus ini juga nih, footstep belakangnya juga udah gantian pakai skrup skrup kayu. Tapi yang gue suka dari motor ini adalah salah satunya ya, ini speedometernya lumayan bagus, lengkap informasinya. Ada lampu sen kanan kiri, ada ini bahkan masih normal semua ya teman-teman ya. Tuh, awalnya indikator bensin mati, gue hidupin, speedometer mati, terus gue hidupin. Bahkan starternya pun masih hidup teman-teman. Hidup ya. Mesinnya juga masih sehat, tuh nggak ngebul. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, cuma kemarin gue agak kecolongan teman-teman. Ternyata ini, agak kotor ini. Karena ini gue pakai untuk tempur di jalan setelah gue berubah menjadi Ranger kuning teman-teman. Nah, ini ternyata knalpotnya udah bobokan teman-teman. Ya, di sini udah bekas dibelek, di dalam sini ada bekasnya tuh. Makanya suaranya jadi agak ngebas. Emang enak sih, cuma kan ya judulnya udah nggak standar lagi gitu. Coba kita hidupin. Tuh, dengerin suaranya tuh ya. Kalau masalah suara sih gue seneng-seneng aja ya, suaranya ngebas gitu, racing 100cc, racing apaan ya kan. Cuma ya kalau buat gue sih agak kecolongan jadinya, ternyata nggak standar kayak gitu. Oke teman-teman, jadi intinya selama pemakaian 8 bulan ini ya, gue kan tahu ya kelebihan dan kekurangan dari Supra X 100cc ini. Ya, gue sebenarnya sih ya puas, tapi juga ada kekurangan yang bikin gue tuh ya sudahlah, namanya 100cc dan 4 tak gitu loh. Yang pertama itu kita kasih minusnya dulu ya, minusnya ya tenaganya ya di atas 50 itu udah berat banget teman-teman. Di atas 50 km/jam itu ya akselerasinya udah nggak bisa diandalkan. Jadi kalau mau nyalip itu paling enaknya ya untuk akselerasi 20 ke 50, nah itu enak. Tapi udah 50 ke atas, nah itu waduh berat banget teman-teman. Kayak gitu ya, itu yang pertama kekurangan. Yang kedua ya bodinya itu loh teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya udah 50 ya, itu batoknya itu berat, itu udah geternya, aduh. Ini beda lah kalau sama Arif King, jauh lah. Itu Arif Kingnya lagi nganggur teman-teman.
kayak gitu. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah suspensinya teman-teman. Suspensi ya, mungkin memang karena ini ya, ini udah usianya udah 23 tahunan kurang lebih, hampir 24, jadi ya nggak nyaman lah, nggak nyaman sama sekali teman-teman. Ini gua rasa ini gampang banget bottoming teman-teman. Ini shock depan ini gampang banget bottoming, jadi bentar gue pengen gua setting lagi, gua tinggiin ya. Terus gue bikin agak keras gitu. Kemudian shock belakangnya juga ini nauzubillah min dzalik teman-teman, nauzubillah min dzalik, ini jeleknya minta ampun. Ini kalau buat boncengan, mendingan lah. Kalau buat boncengan tuh mendingan. Nah tetapi kalau udah dipakai sendiri itu masya Allah kerasnya minta ampun. Ini buat ini aja ya, buat cerita aja bahwa gua selama 8 bulan ini ya, selama 8 bulan, bahkan 2 bulan inilah, 2 bulan ini gua udah habis ban dalam 3 teman-teman, ban dalam 3 dan ban luar 2. Bayangin ya. Jadi karena gua kan ya kalau sendiri namanya sendiri kan, jalannya di kampung alus, gua ngebut tuh jebret. Nah kondisi ban gua tuh kurang angin, gua ngebut jebret, ada apa namanya, polisi tidur yang kecil-kecil itu, speed bump ya, apa sih namanya tuh, garis kejut itu kena langsung cetak, itu bunyinya udah kayak di Palu teman-teman, Nah itu nggak lama terus motor gue bocor tuh, kempes bannya jebret. Pas dibawa ke bengkel ternyata ban dalamnya sobek teman-teman, ban dalamnya tuh sobek. Katanya ketika kurang angin, nah dia tuh ngegajlok sama pelek ini ya kan. Nah jadilah dia sobek, makanya dia bentuknya tuh nggak bocor dan dia lubangnya di pinggir, nggak di tengah teman-teman, kayak gitu. Nah itu gua udah habis ban dalam 3 teman-teman, baru semuanya loh, baru semuanya. Ya ini udah, ini yang terakhir nih, gua ganti ban luar sama ban dalam IRC 1 set, baru, belum lama juga, paling baru semingguan, kayak gitu. Itu karena shocknya yang keras banget teman-teman, keras banget. Jadi kondisinya kalau kurang angin, shocknya keras begitu, ya udah kena garis kejut gitu, kena polisi tidur. Kalau kekencengan ya, itu yang kalah ban dalamnya teman-teman. Lah terus kenapa ban luarnya ikut diganti bang? Nah jadi gini teman-teman ya, gue sekarang kan ngojek jadi Ranger kuning. Nah itu gue ketika bannya bocor itu tadi ya kan, bannya kurang angin ya, kurang angin bukan kempes ya teman-teman ya, kurang angin, kena gajlugan, bocor. Nah gua selama proses mencari tukang tambal ban itu di Jogja kota malam itu sulit sekali teman-teman, sulit sekali. Udah jam 8 ke atas itu udah, menurut gua udah mungkin 1-2, itu juga tempatnya gua nggak tahu di mana tukang tambal bannya ya. Nah karena nyarinya nggak tahu, sedangkan gua lagi bawa paket dan harus sampai paket ini ya, jadinya mau nggak mau gue geladak teman-teman. Digeladak tuh ya posisinya ya, bahasa orang Jawa tuh digeladak, itu ban kempes dinaikin ya kan. Kenapa dinaikin ya, tadi gue bilang karena gue lagi bawa paket tuh harus nyampe. Nah kalau bannya kempes dan gue nggak nemu tukang tambal ban, mau sampai kapan gue tuntun kayak gitu. Nah ternyata yang terdekat adalah tukang apa namanya, tukang ganti ban itu loh, super ban apa sih itu namanya. Nah kayak gitu teman-teman. Selama proses penggeladakan itu teman-teman, nah itu kata tukang ganti bannya ini apa namanya, kawat dalamnya ini nyelip apa gimana gitu. Nah terus kawat bannya itu putus teman-teman, kayak gitu. Nah jadinya kemarin yang ganti ban yang kedua ya, itu putus kawat bannya. Akhirnya ya udahlah sekalian aja lah, gue ganti bannya dan ban dalamnya sekalian. Dan di dalamnya tuh sobeknya gede, kemarin udah gue cacah-cacah lagi bannya tuh, kayak gitu teman-teman. Jadi ban luarnya ikut kalah karena gue geladak itu tadi, posisi kempes, motor gue naikin, gue ajak jalan, dan itu nggak semeter 2 meter ya, ratusan meter kayak gitu. Itu ban kedua kemarin. Nah ini ban yang ketiga nih. Kalau kasusnya yang pertama itu ya memang ya dia selain gua geladak juga posisinya sama juga itu, tapi ketemunya itu bengkel biasa, jadi diganti ban second kayak gitu. Jadinya ya sudahlah ya, mau gimana lagi, akhirnya gua gantilah sama ban ini. Jadi ini ban yang ketiga teman-teman, kayak gitu. Oke, gimana nih menurut kalian nih? Mungkin ada punya pendapat lain tentang Supra X bapak ini teman-teman ya. Jadi kalau gue sih minus yang paling gue agak suka ya ini suspensi belakang ini yang
Gila nih banget. Suspensi depan sih ya, sebenarnya ya sama, nggak enak juga. Cuma ntar mau gua ganti. Kalau depan masih bisa diservis lah ya. Kalau belakang nih mau nggak mau harus diganti teman-teman. Karena namanya ngojek kita nggak tahu. Mungkin bisa lah kalau pas bawa barang bisa kita bawa santai. Cuma kalau pas bawa orang itu kan muatannya beda sama bawa barang ya teman-teman ya. Ini sering mentok kayak gitu teman-teman. Oke, gimana pendapat kalian nih? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi biasanya. Barangkali ada yang punya juga motor beginian, tulis aja teman-teman ya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.